Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Davin Ezra Alfarizi dari kelompok 7, kelas 10 TJKT 1, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dan kondisi politik Kerajaan Ternate. Pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku. Nama aslinya adalah Kerajaan Gapi, kemudian berubah menjadi Kesultanan Ternate karena mengikuti nama ibu kotanya. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyhur Malamo pada 1257 Masehi dan sejak saat itu memainkan peran penting di kawasan timur Nusantara hingga abad ke-17. Masa kejayaannya berlangsung pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada periode ini, wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Saat ini, Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Syah yang menjabat sebagai Sultan ke-49 sejak 2016 menggantikan Sultan Mudafar Syah II. Kedua, kondisi politik. Kerajaan Ternate memiliki kondisi politik yang dinamis, dipengaruhi oleh persaingan dengan Tidore, campur tangan bangsa Eropa, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Sejak abad ke-16, Portugis, Spanyol, dan Belanda turut bermain dengan konflik internal dan perdagangan rempah-rempah. Sultan Baabullah berhasil mengusir Portugis pada 1575, tetapi Belanda kemudian memperkuat cengkeramannya. Sebagai kerajaan Islam, Ternate dipimpin oleh sultan dengan sistem pemerintahan monarki. Meskipun sering memberontak terhadap Belanda, pengaruh kolonial akhirnya melemahkan kedaulatannya hingga menjadi bagian dari Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Falah, absen 27 dari kelas TJKT 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi Ternate. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 Masehi berkat perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Letaknya yang strategis menarik pedagang dari berbagai wilayah, menjadikan pusat ekonomi di Maluku. Selain perdagangan, ekonomi kerajaan juga didukung oleh pertanian dan sistem sosial yang kuat. Namun, kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda membawa tantangan baru, termasuk memonopoli perdagangan dan konflik politik. Meski demikian, warisan Kesultanan Ternate tetap berpengaruh terutama dalam penyebaran Islam dan budaya di Indonesia Timur. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Rizkullah dari kelas XTJKT 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang kondisi sosial budaya Kerajaan Ternate. Kondisi sosial budayaan Kerajaan Ternate sangat dipengaruhi oleh agama Islam yang masuk pada abad ke-15 16 melalui para ulama dan misionaris dari Jawa. Hal ini menyebabkan masyarakat Ternate memiliki kehidupan sosial yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Ternate banyak menggunakan hukum Islam seperti yang dapat dilihat pada saat Sultan Hairun dari Ternate melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kerajaan Ternate juga memiliki peninggalan bersejarah yang kaya seperti 1. Istana Kesultanan Ternate. 2. Masjid Jami Kesultanan Ternate. 3. Kompleks pemakaman Sultan Ternate. Dan 4. Benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate seperti alat-alat perang, singgasana raja, dan Al-Quran tulisan tangan raja. Selain itu, Kerajaan Ternate juga memiliki tradisi unik seperti ritual Kolano Uci Sabea yang merupakan ritual wajib turunnya Sultan ke masjid untuk sholat dan berdoa. Lalu ada struktur sosial Kerajaan Ternate, yaitu
ada sultan. Sultan adalah pemimpin tertinggi kerajaan yang memiliki kekuasaan absolut. Lalu kedua ada nobilitas. Nobilitas adalah keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Dan tiga ada rakyat. Rakyat adalah masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani, nelayan, ataupun pedagang. Sistem pemerintahan di kerajaan Ternate ada monarki, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh sultan. Dua, dan dewan penasihat, dewan yang terdiri dari nobilitas dan ulama yang memberikan saran kepada sultan. Lalu ada budaya dan tradisi. Bahasa yang digunakan pada kerajaan Ternate adalah Ternate adalah bahasa resmi kerajaan. Lalu ada tarian. Tarian dari kerajaan Ternate adalah tarian tradisional seperti tarian Kolano dan tarian Sabea. Musiknya ada musik tradisional seperti gambus dan suling. Lalu kesenian dari kerajaan Ternate ada kesenian tradisional seperti tenun dan ukiran kayu. Kondisi sosial budaya kerajaan Ternate sangat dipengaruhi oleh agama Islam dan tradisi lokal. Masyarakat Ternate memiliki kehidupan sosial yang kuat dengan nilai-nilai Islam dan masih mempertahankan tradisi lokal. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabil Hani Mumtaza. Saya akan menjelaskan bagaimana berakhirnya kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berakhir secara resmi pada tahun 1950 ketika Indonesia merdeka dan sistem kerajaan dihapuskan. Meskipun demikian, pengaruh dan warisan kerajaan Ternate masih terasa hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari budaya, tradisi seni dan bahasa Ternate masih dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. 2. Sejarah. Kerajaan Ternate memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah dan hubungan internasional di masa lampau. 3. Simbol, bendera, lambang, dan nama-nama tempat di Ternate masih mencerminkan sejarah kerajaan. 4. Keluarga kesultanan. Keturunan Sultan Ternate masih memegang peran penting dalam masyarakat dan budaya Ternate. Meskipun kerajaan telah berakhir, warisan dan pengaruhnya tetap hidup dan menjadi bagian penting dari identitas Ternate. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf.